Episode 11, dengan judul Bunga Anggrek 2. Liu Yuan mengerut dahinya setelah bertukar serangan lebih dari puluhan jurus, meski ia sudah mendesak kelima lawannya, namun mereka masih bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kenyataannya kelima jagoan itu memiliki kerjasama yang baik, hanya beberapa dari mereka yang telah mengalami luka kecil setelah beradu serangan dengan Liu Yuan selama ini. Biarpun demikian, Liu Yuan tetap mendominasi petarung. Ia telah memukul mundur lawan-lawannya sejauh puluhan meter, menjauhi sekte Bunga Anggrek berada. Siapa dia sebenarnya? Kemampuannya begitu tinggi tapi aku tidak pernah mengenalnya. Mungkinkah dia adalah jagoan rahasia sekte Pilar Pedang Kebenaran? Apa dia kesini untuk mendapatkan artefak itu? Mungkin saja, melihat kekuatannya. Pasti dia diutus ke sekte Bunga Anggrek untuk mengambil artefak tersebut. Kelima jagoan itu saling berdiskusi. Jelas mereka terkejut akan menghadapi seorang kultivator yang memiliki kekuatan tinggi seperti ini di sekte Bunga Anggrek. Padahal dari informasi, jika tidak ada keberadaan Liu Yuan, seharusnya mereka bisa mengalahkan sekte itu dengan mudah. Liu Yuan menggeleng pelan, ia kemudian mempercepat ayunan pedangnya ke tingkat selanjutnya. Pedangnya kali ini berwarna merah, dan setiap serangannya hampir tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kelima jagoan itu semakin terdesak. Mereka tak dapat mengikuti kecepatan pedang Liu Yuan lagi sehingga beberapa luka terus terukir di tubuh mereka. Dia bahkan sudah mencapai teknik terakhir dari jurus ini. Kultivator paling senior mengumpat saat merasakan serangan Liu Yuan kali ini. Benar-benar berbahaya. Teknik pedang lima warna adalah teknik yang sangat terkenal di dunia persilatan. Hampir semua orang sudah mendengar namanya. Yang paling unik adalah teknik itu memiliki tingkatan level saat penggunaannya. Sejauh kultivator senior itu ingat, hanya beberapa orang yang bisa membuat mata pedangnya berwarna kemarahan seperti itu ketika menggunakan teknik tersebut, dan hal ini membuat kultivator senior itu bertanya-tanya tentang siapa Liu Yuan sebenarnya di sekte tersebut. Semakin lama pertarungan berlangsung, maka semakin banyak luka yang kelima jagoan itu terima, membuat mereka jadi tidak selincah sebelumnya. Salah satu serangan Liu Yuan akhirnya menembus leher kultivator paling senior di antara mereka dan hampir membunuhnya jika saja ia tidak refleks menghindar. Kultivator paling senior itu buru-buru mengalirkan ki ke bagian lehernya yang terluka sambil mengambil jarak dari Liu Yuan dengan ekspresi penuh ketakutan. Tindakan kultivator itu yang menjauh justru membahayakan empat jagoan yang masih di dekat Liu Yuan. Keempat jagoan itu ingin mengambil jarak juga, namun Liu Yuan tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Sambil menyeringai lebar, ia melepaskan elemen gravitasinya. Tetapi kali ini dengan kekuatan penuhnya. Keempat jagoan itu langsung mematung di tempat. Liu Yuan tidak membuang waktu dan menggunakan teknik pedang raja untuk mengeksekusi keempatnya. Menebas awan, Liu Yuan mengalirkan ki yang cukup besar pada pedangnya lalu memotong leher lawannya satu persatu. Dalam beberapa kali tebasan, kepala mereka langsung terpisah dari tempatnya. Tanpa Liu Yuan sadari, tindakannya itu membuat semua orang yang melihatnya menarik nafas dingin. Liu Yuan memeriksa pedangnya. Terdapat retakan hebat dari pusakanya tersebut. Sudah kuduga, kekuatanku yang sekarang membutuhkan pusaka kelas tinggi. Pandangan Liu Yuan kemudian terarah pada kultivator senior yang masih menyembuhkan luka di lehernya. Tubuh kultivator itu bergetar hebat.
Saat pandangan Liu Yuan tertuju ke arahnya, dipenuhi ketakutan. Tanpa membuang banyak waktu, ia langsung berbalik dan mencoba melarikan diri. Liu Yuan menggelengkan kepala, menyaksikan hal tersebut lalu mengayunkan pedang ke arahnya, menciptakan pisau angin. Teknik pedang raja, gelombang nada angin. Seketika pisau angin yang dilepaskan, Liu Yuan melesat cepat dan memotong apapun yang ada di depannya, menyadari dalam bahaya. Kultivator senior itu berniat menghindari serangan tersebut namun waktunya sedikit terlambat. Pisau angin Liu Yuan langsung memotong tubuhnya menjadi dua. Terang. Di waktu bersamaan, pusaka Liu Yuan hancur berkeping-keping usai menggunakan teknik pedang raja. Selama beberapa kali, Liu Yuan hanya menghela nafas jika ada kesempatan suatu saat nanti untuk berkunjung ke sebuah kota, ia akan membeli banyak pusaka raga. Namun demikian pusaka tingkat tersebut biasanya langka dan memiliki harga yang tinggi di pasaran. Di sisi lain, melihat kelima jagoan mereka sudah terbunuh, pasukan aliansi aliran hitam mulai berlarian ke berbagai arah untuk mencoba kabur. Tidak ada dari mereka yang ingin melanjutkan untuk menyerang sekte bunga anggrek lagi setelah melihat kekuatan Liu Yuan. Liu Yuan mendengus pelan, kemudian menggunakan elemen gravitasinya kembali. Di waktu yang sama ia menciptakan pedang es dan mulai melanjutkan membantai mereka. Biarpun Liu Yuan berusaha membunuh sebanyak yang ia bisa, pada kenyataannya separuh dari pasukan aliansi tersebut berhasil lolos. Liu Yuan menghela nafas tetapi tidak berusaha mengejar mereka yang sudah kabur jauh, lagi pula jumlah ki yang dimilikinya tidak cukup untuk menghabisi ribuan pasukan itu. Sekaligus, Liu Yuan melihat ke arah Ji Xianxun dan lainnya yang kini memandangnya dengan perasaan campur aduk. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Liu Yuan memutuskan menghampiri mereka. Senior, terima kasih telah mengulurkan tangan untuk menolong sekte kami. Jika tidak ada senior, mungkin sekte bunga anggrek akan dalam masalah besar. Tidak ada lagi wajah dingin dan tegas Ji Xianxun pada Liu Yuan setelah melihat kekuatan pemuda itu. Ji Xianxun memberikan hormat sedalam-dalamnya, begitu juga dengan para tetuanya serta semua anggota sekte bunga anggrek. Sesudah menyaksikan kemampuannya, Ji Xianxun tidak percaya Liu Yuan semudah yang terlihat. Ia pasti adalah kultivator senior yang mempertahankan kemudaannya. Liu Yuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi batal. Pada akhirnya ia membiarkan Ji Xianxun memanggilnya demikian. Sekarang pasukan aliansi aliran hitam sudah pergi, seharusnya kalian bisa aman dalam beberapa waktu ke depan. Liu Yuan melirik ribuan gadis di sekte tersebut sebelum ke arah Ji Xianxun. Tapi masalah ini belum selesai, kemungkinan ada penyerangan lain sesudah ini yang jauh lebih besar pasukannya dibandingkan sebelumnya. Ji Xianxun mengangguk mengerti. Selama artefak itu masih berada di sektenya maka aliran hitam akan terus berdatangan ke sini. Masalah artefak kami akan mendiskusikannya setelah ini senior. Ji Xianxun tentu paham akar masalahnya. Untuk sekarang, bagaimana kalau kami menjamu senior? Hitung-hitung sebagai rasa terima kasih karena Anda telah menyematkan sekte kami. Liu Yuan mengangguk, sebenarnya ia menunggu tawaran itu keluar dari bibir Ji Xianxun. Entah kenapa Liu Yuan tidak akan merasa tenang sebelum akar masalah di sekte itu tercabut. Sebelum Liu Yuan dipersilahkan memasuki sekte, ia menyempatkan waktu untuk mengambil semua cincin ruang dari pasukan aliansi aliran hitam yang ia bantai sebelumnya.
Siapa tahu ada sesuatu yang berguna untuknya. Episode 12, dengan judul Bunga Anggrek. Liu Yuan memasuki wilayah sekte bunga anggrek dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya yang menyusup. Sesekali Liu Yuan tersenyum canggung ketika banyak pasang mata terarah kepadanya. Tentu fakta ia pria satu-satunya di sekte tersebut sudah menjadi pusat perhatian. Para gadis di sekte itu memandang Liu Yuan dengan cara berbeda. Sebagian melihatnya dengan kekaguman sementara sebagian lainnya menatapnya dengan perasaan takut. Aura penbunuh memang merembes di tubuh Liu Yuan meski pemuda itu tidak berniat mengeluarkannya. Sesudah membunuh begitu banyak kultivator, aura tersebut cukup pekat dan membutuhkan waktu agar Liu Yuan bisa menyembunyikan seluruh aura pembunuhnya. Ji Xianxun membawa Liu Yuan ke sebuah ruangan yang cukup besar, serta menghidangkan beberapa makanan untuknya. Melihat ada daging, sayur, serta buah-buahan di meja makan, perut Liu Yuan mendadak berbunyi dan meminta untuk diisi. Tanpa sungkan, Liu Yuan memakan hidangan itu dengan lahap. Ji Xianxun serta beberapa tetua yang ikut semeja dengan Liu Yuan saling berpandangan, melihat Liu Yuan begitu lahap makan, mereka jadi ragu untuk memulai percakapan. Senior, masalah tentang artefak. Bagaimana baiknya yang harus kami lakukan sekarang? Ji Xianxun membuka suara. Sumpit Liu Yuan terhenti, ia sedikit terkejut. Ji Xianxun akan langsung membahas topik ini mengingat baru beberapa menit lalu mereka memukul mundur pasukan aliansi aliran hitam. Setelah dipikir-pikir kembali, masalah artefak ini memang harus dibahas secepat mungkin mengingat sebab benda tersebut, sekte bunga anggrek, jadi dalam bahaya. Mungkin saranku cukup berat untuk kalian pilih, tetapi menurutku sebaiknya kalian berikan artefak tersebut pada seseorang atau sebuah kelompok agar sekte kalian tidak lagi diincar aliran hitam. Jawab Liu Yuan sambil memasukkan daging ke mulutnya. Senior, ini. Ji Xianxun tampak kesulitan menerima saran tersebut. Para tetua juga tak kalah keberatan. Kalian harus memilih keamanan sekte atau memiliki artefak. Seharusnya kalian sadar, tanpa kekuatan yang cukup, artefak itu tidak lebih dari benda kutukan. Selama beberapa waktu terakhir, hidup Liu Yuan jadi lebih terancam ketika memiliki artefak misterius tersebut, bahkan hampir merenggut nyawanya. Hal ini menunjukkan begitu berharganya artefak itu di dunia persilatan. Ji Xianxun melirik para tetuanya. Sebagian dari mereka menggelengkan kepala sementara sisanya mengangguk, menyetujui saran Liu Yuan. Ji Xianxun memijat kepalanya. Sebagai matriark, dua keputusan ini sangat sulit dipilih olehnya. Sebelum menemukan artefak, sekte bunga anggrek hanya sekte menengah. Aliran netral yang biasa saja, namun keadaan jadi berubah ketika sektenya menemukan benda mistis tersebut. Dalam waktu yang kurun singkat, artefak itu mampu meningkatkan kekuatan sektenya secara signifikan. Bahkan Ji Xianxun bisa mencapai kekuatannya yang sekarang berkat artefak tersebut. Liu Yuan tersenyum kecil, ia memberitahu Ji Xianxun agar tidak buru-buru mengambil pilihan sebab keputusan wanita itu akan menentukan nasib sektenya di masa depan. Ji Xianxun berterima kasih, ia memang harus berpikir lama mengenai masalah ini. Sekte bunga anggrek menutup pintu masuk yang biasanya terbuka ketika acara lamaran, sebab penyerangan aliran hitam sebelumnya. Sekte itu berencana untuk menutup diri selama beberapa waktu. Liu Yuan diberi sebuah tempat tinggal oleh Ji Xianxun. Wanita tersebut sadar Liu Yuan telah melakukan pertarungan berat hari ini.
yang pasti menguras banyak ki-nya. Liu Yuan memang mengambil kesempatan itu untuk memulihkan ki-nya kembali. Selama 3 hari ke depan ia mengurung diri dan berfokus mengumpulkan ki. Liu Yuan harus dalam kondisi primanya, mengingat hanya soal waktu sekte bunga anggrek akan diserang lagi. Mengingat kondisi dunia persilatan di kekaisaran ini, tidak hanya aliran hitam, mungkin aliran putih juga akan kesini jika mengetahui tentang artefak itu. Liu Yuan menggelengkan kepala, ia hanya berharap Ji Xianxun bisa berpikir jernih mengenai perkara ini. Liu Yuan keluar dari kediamannya. Sesudah pagi hari, ia berencana menemui Ji Xianxun untuk membahas aliansi aliran putih yang kemungkinan besar akan berusaha merebut artefak tersebut jika mereka telah mengetahuinya. Matriark sedang melakukan rapat darurat senior, apakah aku harus menyampaikan ini padanya? Sekarang, ketika Liu Yuan membuka pintu, sudah ada 2 gadis yang berdiri di depan kediamannya. Rapat darurat, benar senior, katanya beliau sedang membahas sesuatu yang rahasia dengan para tetua. Liu Yuan mengangguk pelan, ia merasa tidak boleh mengganggu Ji Xianxun apalagi ketika menyangkut masalah privasi sekte mereka. Aku bisa bertemu Matriark Ji setelah rapat, jawab Liu Yuan sesudahnya. Selama menunggu, apa aku boleh berjalan-jalan di sekitaran sini? Liu Yuan merasa jenuh sesudah 3 hari di kamarnya. Melihat susana sekte itu yang asri, ia mungkin bisa sedikit berjalan-jalan untuk menyegarkan pikirannya kembali. Ah, itu. Gadis itu melirik temannya. Terlihat ragu untuk menjawab permintaan Liu Yuan sementara gadis yang dilirik tampak dilema. Tentu saja senior, tetapi untuk beberapa alasan kami harus ikut bersama Anda, jawab gadis itu dengan hati-hati, berusaha agar tidak menyinggung perasaan Liu Yuan. Liu Yuan mengangguk, tidak masalah, ia tentu mengerti alasan 2 gadis itu berkata demikian yang tak lain karena lingkungan di sekte ini dibuat hanya untuk perempuan. Jika Liu Yuan jalan-jalan sendiri, bisa saja pemuda itu datang ke tempat yang salah, apalagi di beberapa lokasi ada pemandian air panas di sekte ini. Banyak perempuan yang biasanya berendam di sana. 2 gadis ini akan memastikan Liu Yuan tidak salah jalan ke tempat seperti itu. Dalam waktu singkat, Liu Yuan sudah menjadi pusat perhatian para gadis di sekte bunga anggrek saat melihat pemuda itu berjalan di sekitaran mereka. Mengecualikan tindakan Liu Yuan 3 hari kemarin, wajah Liu Yuan yang tampan sebenarnya cukup menarik perhatian mereka. Liu Yuan menyadari tatapan itu, tetapi ia memilih mengabaikannya. Membuat sekte di hutan bambu seperti ini, berapa lama kalian bisa membuatnya? Perhatian Liu Yuan saat ini tertuju pada pemandangan sekte tersebut. Masalah itu kami tidak tahu persisnya senior, dibandingkan yang lain, kami masih dikatakan baru sebagai murid sekte bunga anggrek, jawab 2 gadis yang mengikuti Liu Yuan. Liu Yuan memangut-mangut kepala. Ketiganya terus berjalan mengelilingi sekte yang seluas kota tersebut, sampai langkah Liu Yuan terhenti ketika berada di sebuah sungai. Perhatian Liu Yuan teralihkan pada seorang gadis yang sedang duduk bermeditasi di batu besar tak jauh dari sungai itu sambil memejamkan matanya dengan damai. Gadis itu memakai gaun yang serba hitam, tampak mencolok dibandingkan gaun yang biasa dipakai oleh anggota di sekte ini yang kebanyakan berwarna cerah. Wajah gadis itu sangat menawan, memancarkan aura ketenangan bagi siapa yang memandangnya. Warna kulitnya yang seputih susu tampak kontras dengan gaun hitam
yang dikenakannya, dibandingkan yang lain, gadis itu memiliki kecantikan di level berbeda dengan kebanyakan gadis di sekte ini. Bibir manis gadis itu berwarna hitam. Begitu juga dengan rambutnya yang sebahu. Ketika mata gadis tersebut terbuka, terlihat mata hitamnya yang cemerlang dan juga mempesona. Episode 13, dengan judul Tubuh Surgawi. Dua wanita yang bersama Liu Yuan baru menyadari tatapan pemuda itu sedang tertuju pada gadis di dekat sungai tersebut. Keduanya terkejut ketika mengenal gadis itu. Nona Ji ternyata sedang ada di sini. Kenapa aku baru mengetahuinya? Aku juga. Mungkin ia sedang mencari pencerahan dalam ilmu bela dirinya. Bukankah dia suka sendirian? Nona Ji yang dimaksud memiliki nama lengkap Ji Yuanyin, tampak dua wanita yang bersama Liu Yuan mengenal gadis tersebut dan dari ucapannya, sepertinya mereka sangat menghormati gadis itu. Nona yang di dekat sungai itu bernama Ji Yuanyin, putri dari matriark sekte kami. Salah satu dari mereka menjelaskan saat melihat Liu Yuan terus menatap gadis itu cukup lama. Diam-diam wanita itu berpikir Liu Yuan mungkin terbius kecantikan Ji Yuanyin mengingat paras gadis tersebut cukup manis, namun kenyataannya Liu Yuan menatap Ji Yuanyin karena alasan yang berbeda. Ji Yuanyin berusia sekitar 17 tahunan. Memiliki kekuatan di puncak alam jiwa dan hanya soal waktu ia bisa menerobos ke ranah selanjutnya. Senior, ternyata Anda sedang di sini. Liu Yuan mengalihkan pandangannya pada sumber suara itu dan menemukan Ji Xianxun sedang berjalan ke arahnya. Matriark, dua wanita yang bersama Liu Yuan langsung berlutut setelah melihat perempuan tersebut. Kalian boleh pergi, ucap Ji Xianxun pada mereka. Dua wanita itu mengangguk sebelum berpamitan, meninggalkan Liu Yuan dan matriark sekte tersebut. Senior, kudengar Anda sedang mencariku. Ji Xianxun bersikap hormat pada Liu Yuan sambil tersenyum dengan hangat. Benar matriark, aku hendak membicarakan tentang masalah sekte aliran putih, aku, Bunda. Oh, ucapan Liu Yuan terpotong ketika gadis yang bernama Ji Yuanyin ternyata menghampiri keduanya. Ji Xianxun terkejut dan baru tersadar putrinya sedang berada di sini karena terlalu fokus pada Liu Yuan, membuat ia jadi abai melihat sekitarnya. Yuaner, kenapa kau ada di sungai? Aku sedang bermeditasi Bunda. Suara gadis bergaun hitam itu tampak merdu. Sesekali saat berbicara ia melirik ke arah Liu Yuan sebelum ke ibunya kembali. Ji Yuanyin sejak kecil selalu berada di sektenya. Ia hanya beberapa kali melihat seorang laki-laki di sepanjang hidupnya sehingga keberadaan Liu Yuan membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Ji Xianxun lalu memperkenalkan putrinya pada Liu Yuan, Ji Yuanyin. Memberikan hormatnya sementara Liu Yuan meresponnya dengan anggukan pelan. Setelah melihatnya lebih dekat, Ji Yuanyin merasa takjub dalam hatinya. Melihat begitu mudanya Liu Yuan. Seolah ia benar-benar berusia 18 tahunan. Tentu saja Ji Yuanyin tidak berpikir Liu Yuan semuda yang terlihat. Menyaksikan ibunya memanggilnya senior, membuat ia berpikir Liu Yuan adalah kultivator yang mempertahankan kemudaannya. Seperti yang biasa terjadi di dunia persilatan. Matriark Ji, apakah Anda tahu keistimewaan tubuh putrimu? Sejak tadi Liu Yuan memperhatikan Ji Yuanyin, bukan karena terbius kecantikannya melainkan ada sesuatu yang ganjil pada tubuh gadis bergaun hitam tersebut. Pertanyaan Liu Yuan membuat sepasang ibu dan anak itu terkejut. Senior, Anda bisa melihatnya? Ya,
bukankah Nona Ji memiliki tubuh surgawi? Ji Xianxun menahan nafas, ia tidak menduga Liu Yuan bisa mengetahuinya hanya dalam sekali. Lihat saja. Benar senior, bagaimana senior bisa mengetahui hal ini? Tidak sulit, aku bisa merasakan aura. Tubuh Nona Ji sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Liu Yuan menunjuk mata ungunya. Mata bulan juga mampu melihat aliran Qi dari tubuh seseorang sementara aliran Qi Nona Ji berwarna emas. Hal ini biasanya terjadi oleh mereka yang mempunyai tubuh surgawi. Ji Xianxun kebingungan. Mungkinkah senior pernah melihat tubuh surgawi sebelumnya selain putriku? Liu Yuan mengangguk tetapi ia tidak bisa menjelaskan bahwa dirinya melihatnya saat di kehidupan pertama. Pernah, tapi di tempat yang jauh. Raut wajah Ji Xianxun menjadi cerah. Ia buru-buru mendekat dan menggenggam tangan kanan Liu Yuan dengan kedua tangannya. Matanya terlihat berkaca-kaca. Kalau begitu apakah senior mengetahui banyak hal tentang tubuh surgawi ini? Kami tidak mempunyai banyak informasi tentangnya. Dibandingkan menjawab, Liu Yuan justru terkejut dengan reaksi Ji Xianxun. Liu Yuan mundur beberapa langkah, berusaha menjaga jarak dari perempuan itu. Matriarki, tanganmu. Ah, maaf. Ji Xianxun segera melepaskan kedua tangannya yang menggenggam Liu Yuan dengan erat. Wajahnya memerah dan terlihat begitu malu karena kehilangan ketenangannya. Liu Yuan tersenyum canggung. Matriarki, aku mengetahui garis besar masalahmu tentang kondisi putrimu. Matriarki khawatir bukan? Kalau ada seseorang yang mengetahui fakta ini dan menculik Nona Ji. Ji Xianxun membuka tutup mulutnya. Tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia kemudian mengangguk pelan. Sambil menghela nafas, tebakan Liu Yuan benar-benar tepat sasaran. Sesuai dugaanku, seperti itulah kondisi tubuh surgawi ketika ditemukan di dunia persilatan. Alih-alih menganggapnya takdir keberuntungan, pemiliknya justru akan menganggap seperti takdir kesialan. Liu Yuan menghela nafas. Tubuh surgawi adalah kondisi tubuh langka yang biasanya muncul sekitar 200 tahun sekali di dunia persilatan. Mereka yang memiliki tubuh ini dikatakan akan menjadi kultivator tiada tanding dan menduduki puncak dunia persilatan. Namun Liu Yuan menemukan kenyataan tersebut jauh berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan realita aslinya. Kultivator yang memiliki tubuh surgawi justru akan diincar di dunia persilatan dikarenakan darah mereka yang mempunyai khasiat tinggi bagi kultivator. Liu Yuan pernah menyaksikan bagaimana mereka dibunuh sebelum tumbuh menjadi sosok kultivator tangguh, tanpa latar belakang yang kuat. Orang yang memiliki tubuh surgawi akan cenderung lebih terancam nyawanya. Liu Yuan kemudian menjelaskan apa yang dia tahu tentang tubuh surgawi. Pada sepasang ibu dan anak itu, reaksi keduanya berubah-ubah, namun dari ekspresinya jelas mereka cemas. Mendengar perkataan Liu Yuan, sebenarnya aku juga cukup terkejut. Bisa bertemu dengan seseorang yang memiliki tubuh surgawi di sini. Jika hal ini diketahui oleh dunia luar, mungkin akan banyak orang ingin menculik Nona Ji dan menjadikannya miliknya. Menurut Liu Yuan, darah dari tubuh surgawi jauh lebih berharga dari artefak misterius yang selama ini banyak dunia persilatan cari. Darah dari tubuh surgawi berwarna emas dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator secara signifikan. Dan yang paling menakjubkan adalah darah tersebut bisa menyembuhkan segala luka dalam waktu singkat. Ji Xianxun menggigit bibirnya. Apakah senior bisa membantu putriku atas kondisi ini? Saat ini selain diriku, hanya
Ada beberapa orang yang sudah mengetahui tubuh surgawi. Beberapa orang yang dimaksud adalah para petinggi sekte bunga anggrek, Ji. Xianxun memang menyuruh agar mereka merahasiakan hal ini dari orang lain termasuk anggota sekte mereka sendiri. Liu Yuan tidak langsung menjawab. Ia melirik Ji Yuanyin dari atas sampai bawah, mengecualikan kondisi tubuh gadis itu yang cukup istimewa. Sebenarnya Liu Yuan terkejut dengan bakat gadis itu yang tinggi. Mengingat Guo Yu di usia 17 tahun, hanya berada di alam jiwa tahap 7, Ji Yuanyin justru sudah berada di puncak ranah tersebut di usia yang sama. Ini menandakan bahwa bakat Ji Yuanyin ternyata lebih tinggi dari Guo Yu. Sekalipun aku bisa melakukannya, tetapi hal ini tetap bergantung pada kemampuan Nona Ji sendiri. Apakah dia bisa bersabar mempelajari teknik yang aku ajarkan atau sebaliknya? Liu Yuan angkat bicara setelah diam sejenak. Episode 14 dengan judul Ji Yuanyin. Teknik yang Liu Yuan maksud bukanlah teknik yang istimewa di dunia persilatan karena pada dasarnya hampir kebanyakan kultivator sudah bisa melakukannya. Adapun teknik tersebut yaitu teknik menghilangkan hawa keberadaan seseorang. Cara ini sering biasa digunakan oleh para kultivator, khususnya ketika mereka sedang menyusup, berburu, atau melakukan serangan secara diam-diam. Saat kultivator bersembunyi, maka yang dilakukan pertama kali adalah mereka menghilangkan aura tubuhnya bersamaan dengan menyamarkan gelombang Qi yang mereka pancarkan agar tidak dapat dideteksi. Teknik menghilangkan hawa keberadaan ini mempunyai beberapa tingkatan dan Liu Yuan mempunyai tingkatan tertinggi dari teknik tersebut. Tapi senior, bukankah Anda bisa melihatnya? Untuk apa Yuaner harus belajar teknik itu? Ji Xianxun tampak tidak mengerti. Liu Yuan menggelengkan kepala. Ada dua hal yang membuatku bisa mengetahui Nona Ji mempunyai tubuh surgawi secara langsung. Pertama, karena sebelumnya aku pernah melihat kondisi yang sama dengan apa yang terjadi dengan Nona Ji. Lalu kedua, karena mata bulan ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, mata ini bisa melihat aliran Qi di tubuh seseorang. Liu Yuan menjelaskan lebih detail bahwa teknik menghilangkan hawa keberadaan yang diajarkannya pada Ji Yuanyin nanti akan cukup berbeda. Untuk mempermudah agar matriark sekte itu paham, Liu Yuan langsung menghilang hawa keberadaannya yang sukses membuat kedua wanita tersebut terkejut. Ini bagaimana mungkin? Ji Xianxun menutup mulut dengan kedua tangan sementara Yuanyin melebarkan kelopak matanya. Meski Liu Yuan masih berada di hadapannya, namun Ji Xianxun dan Yuanyin benar-benar tidak merasakan hawa keberadaan pemuda tersebut. Seolah sosok di depannya adalah hantu atau bayangan yang terlihat, tetapi tidak berwujud. Ji Xianxun belum pernah melihat teknik menghilangkan hawa keberadaan setingkat ini sebelumnya. Meski dirinya bisa melakukan teknik serupa, namun tingkatannya sangat jauh berbeda dengan Liu Yuan. Dengan menyamarkan gelombang Qi dan menghilangkan aura tubuhlah Nona Ji tidak dapat diketahui tentang tubuh surgawinya. Ini bisa membantu dirinya jika ia ingin keluar sekte. Jelas Liu Yuan. Ji Xianxun mengangguk, mulai mengerti arah pembicaraan Liu Yuan. Setelah mengetahui teknik yang digunakan pemuda itu luar biasa, ia yakin cara yang sama bisa membantu masalah putrinya. Jadi bagaimana? Tidak sulit bukan? Melakukannya. Liu Yuan dan Ji Yuanyin berlatih bersama di pulau kecil yang berada di tengah danau suci yang sebelumnya. Tempat Liu Yuan bertarung dengan Ji Xianxun. Ji Yuanyin duduk bersila di sebuah
batu sementara Liu Yuan berdiri tak jauh darinya sambil memperhatikan pernafasan gadis bergaun hitam tersebut. Ji Yuanyin melakukan teknik menghilangkan hawa keberadaannya. Seperti yang diinstruksikan Liu Yuan. Gadis itu nyatanya mampu menguasainya dalam hitungan menit saja. Ini belum selesai Nona Ji, yang paling sulit dari teknik ini bukan saat mempelajarinya tetapi dari pemakaiannya. Liu Yuan meminta agar Ji Yuanyin terus-menerus menghilang hawa keberadaannya tanpa henti bahkan saat dirinya beristirahat sekalipun. Teknik menghilangkan hawa keberadaan ini tidak memerlukan ki, tapi ia harus diaktifkan secara sadar. Bahkan ketika Nona Ji bertarung ataupun ingin tidur, Nona Ji harus terus-menerus menekan aura dan gelombang ki sampai di tahap situasi. Ini menjadi hal biasa bagi Nona Ji sendiri. Ji Yuanyin menatap Liu Yuan dengan kebingungan, seolah mengatakan hal tersebut sangat mustahil dilakukan. Tidak mustahil, seseorang yang mengajarkanku teknik ini bahkan sampai akhir hayatnya ia tetap menghilangkan hawa keberadaannya. Jawab Liu Yuan seolah bisa membaca pikiran gadis tersebut. Ji Yuanyin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu pada Liu Yuan. Tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir hitamnya. Ji Yuanyin kemudian mengangguk, menuruti apa yang dikatakan pemuda itu. Ji Yuanyin memejamkan matanya dan kembali fokus untuk menekan aura tubuh serta gelombang ginya kembali. Selama 2 jam ke depan, Liu Yuan terus memeriksa situasi Ji Yuanyin yang berusaha mempertahankan tekniknya. Dalam keadaan diam, Anda sudah menguasainya dengan sempurna. Tetapi ini belum cukup. Liu Yuan meminta agar gadis bergaun hitam itu berjalan di atas air danau namun tetap menghilang hawa keberadaannya. Ji Yuanyin tidak menolak, ia menuruti apa yang diinstruksikan Liu Yuan kepadanya, meski awalnya dirinya kesulitan dan selalu refleks memancarkan gelombang ki namun setelah 3 jam berlatih, Ji Yuanyin mulai bisa menguasainya. Bakat gadis ini mungkin menyamai Ruer, andai beberapa waktu lalu ia menjadi peserta turnamen, mungkin dirinya bisa masuk ke babak semifinal. Gumam Liu Yuan sambil memperhatikan Ji Yuanyin berjalan di atas air. Seorang kultivator memerlukan pengendalian ki yang tinggi agar bisa berjalan di atas air, mengeluarkan ki tanpa melepaskan gelombang ki di dalam tubuh jelas sangat sulit dilakukan tetapi Ji Yuanyin nyatanya bisa mempelajarinya. Nona Ji, sekarang ke latihan selanjutnya, Anda harus tetap menghilangkan hawa keberadaan seperti ini namun dalam keadaan bertarung tangan kosong denganku. Ji Yuanyin terkejut, permintaan Liu Yuan kali ini lebih sulit dilakukan dibandingkan ketika berjalan di atas air. Kau pasti bisa, hanya perlu membutuhkan waktu agar menguasainya, ucap Liu Yuan sambil hangat. Ji Yuanyin merasa ragu tetapi ia tetap menurut perkataan Liu Yuan, dirinya memasang posisi kuda-kuda, siap bertarung tangan kosong namun Ji Yuanyin yakin hal ini tidak akan mudah. Karena konsentrasinya akan terpecah. Di sisi lain ia harus bertarung dan di sisi yang berbeda ia harus mempertahankan teknik menghilangkan hawa keberadaannya. Liu Yuan tersenyum tipis saat melihat ada sebuah energi berwarna keemasan muncul di tapak gadis itu. Meski ini bukan pertama kali Liu Yuan melihatnya, tetap saja pemuda itu terkejut ketika menyaksikannya secara langsung. Ki yang dikeluarkan dari pemilik tubuh surgawi berwarna emas yang mengidentifikasikan bahwa ki tersebut sangat murni. Ki yang murni akan menghasilkan jurus yang lebih kuat dibandingkan ki biasa. Hal inilah yang membuat
Seseorang yang memiliki tubuh surgawi bisa menjadi kultivator tangguh di dunia persilatan. Liu Yuan memberi instruksi agar Ji Yuanyin maju menyerangnya, sementara dirinya akan bertarung secara pasif. Ji Yuanyin kemudian bergerak, menyerang Liu Yuan dengan serangan tapaknya. Terlihat jelas gadis itu kesulitan fokus. Memang sulit untuk mereka yang mencobanya pertama kali, tetapi jika sudah terbiasa kau akan menjadi kultivator yang sangat sulit untuk dikalahkan, ucap Liu Yuan. Bertarung sambil menghilangkan hawa keberadaan memang tidak mudah dilakukan secara bersamaan. Namun andai Ji Yuanyin bisa menguasainya, maka setiap serangan gadis itu tidak dapat dideteksi oleh indera lawannya. Liu Yuan terus memberikan petunjuk, sambil keduanya bertarung tangan kosong, perlahan tapi pasti Ji Yuanyin mulai mengalami perkembangan dan ia bisa beradaptasi terhadap situasinya. Liu Yuan berdecak kagum dalam hatinya saat menyaksikan bakat Ji Yuanyin, bahkan di dunianya sekalipun. Bakat seperti gadis itu sangat sulit ditemukan. Sekitar beberapa hari berlalu, Ji Yuanyin terus menggunakan teknik menghilangkan hawa keberadaannya tanpa henti sedetik pun di dalam kondisi tidur, bahkan saat mengeluarkan jurus, dirinya tidak lagi memancarkan gelombang ki di tubuhnya. Kita istirahat dulu, kau sudah kelelahan, ucap Liu Yuan. Tersenyum ketika melihat nafas Ji Yuanyin sudah tidak beraturan. Ji Yuanyin mengangguk, ia memang sudah mencapai batasnya. Terima kasih senior. Awalnya Ji Yuanyin tidak berbicara dengan Liu Yuan karena menganggap pemuda itu adalah orang asing baginya, apalagi mengingat ia belum pernah berbicara dengan lawan jenis sebelumnya. Mungkin karena terus bersama selama beberapa waktu terakhir, akhirnya komunikasi keduanya terjalin. Meski tidak bisa dikatakan akrab, Liu Yuan mengetahui benar perasaan gadis tersebut, sebab itu ia tidak banyak berbicara dengannya. Liu Yuan bisa melihat meski Ji Yuanyin bersikap sesopan mungkin, gadis itu sebenarnya waspada terhadapnya. Episode 15, dengan judul Pembukaan Meridian. Liu Yuan sebenarnya tidak memiliki urusan untuk melatih Ji Yuanyin seperti ini, tetapi ada satu hal yang membuat ia tidak bisa mengabaikan gadis tersebut, yaitu tentang nasibnya di masa depan. Jika Ji Yuanyin ia abaikan sekarang, maka hanya soal waktu gadis itu terbunuh di dunia persilatan. Mengingat kondisi tubuhnya, alasan demikianlah yang membuat Liu Yuan harus menangani tubuh surgawi itu. Karena yang tak lain ingin menyelamatkan wanita tersebut. Di hari ketiga, Liu Yuan berniat mengakhiri latihan ini, mengingat sudah hampir seminggu dirinya berada di Sekte Bunga Anggrek. Liu Yuan merasa telah menghabiskan banyak waktu di sini. Ia juga ingin mendengar keputusan Ji Xianxun mengenai artefak itu, apakah akan diberikan pada orang lain atau tetap ingin dimiliki olehnya. Liu Yuan hendak menyampaikan pengakhiran latihannya pada Ji Yuanyin, namun urung ketika menemukan gadis bergaun hitam itu sedang berkultivasi. Liu Yuan tidak mau mengganggu konsentrasi gadis itu sehingga memilih menunggu tak jauh darinya. Mungkinkah dia akan menerobos? Liu Yuan mengelus dagunya sambil memperhatikan Ji Yuanyin dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian, percikan petir emas terbentuk di sekitar tubuh Ji Yuanyin, menunjukkan bahwa gadis itu telah berhasil melakukan penerobosan. Ji Yuanyin membuka mata hitamnya sebelum menghembuskan nafas panjang. Beberapa detik kemudian ia terkejut melihat kedatangan Liu Yuan. Tanpa pikir panjang, Ji Yuanyin buru-buru memberikan hormatnya pada Liu Yuan. Senior,
Maafkan aku yang tidak sopan. Belum menyambutmu. Ji Yuanyin menyatukan tangannya. Tidak apa, aku juga baru tiba di sini. Liu Yuan melambaikan tangannya. Sepertinya kau baru mendapatkan pencerahan ya. Ji Yuanyin mengangguk, dengan kejadian menerobos sebelumnya. Kekuatan ia sekarang sudah mencapai ranah alam raga. Aku baru menyadarinya. Sekarang, Liu Yuan mengelus. Dagunya diikuti matanya yang menyipit, memperhatikan tubuh Ji Yuanyin lebih teliti. Ada belasan meridian yang masih tertutup di beberapa titik tubuhmu. Apakah ibumu mengetahuinya? Idian. Ji Yuanyin menatap Liu Yuan kebingungan. Kau belum mengetahui tentang meridian. Ji Yuanyin menggeleng. Liu Yuan batuk pelan, ia kemudian menjelaskan singkat tentang meridian tersebut pada gadis itu. Secara lebih sederhana, meridian bagaikan aliran darah bagi manusia, bedanya meridian berfungsi untuk mengalirkan ki ke seluruh tubuh. Intinya dengan adanya meridian yang masih tertutup, seorang kultivator tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya ketika mereka mau mengeluarkan jurus. Jelas Liu Yuan. Liu Yuan awalnya juga keheranan dengan kekuatan tubuh surgawi milik Ji Yuanyin yang tidak sekuat tubuh surgawi di dunianya. Awalnya ia berpikir bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi dunia ini yang berbeda, namun kini Liu Yuan menemukan akar masalahnya. Jadi apa yang harus aku lakukan, senior, mengenai keadaan ini? Aku bisa membuka meridian di tubuhmu, hanya saja caranya mungkin agak kurang sopan dan kuyakin kau tidak akan menyukainya. Liu Yuan lalu menjelaskan cara yang dimaksud, membuat Ji Yuanyin terkejut ketika mendengarnya. Liu Yuan tersenyum tipis dengan reaksi tersebut, tetapi ia tak bisa menyalahkannya. Aku tidak memaksamu. Andai kau tidak mau, aku hanya berniat membantumu. Ji Yuanyin membuka tutup mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia ragu dengan keputusan yang akan diambil, tetapi di sisi yang berbeda, dirinya penasaran dengan kekuatan ia yang sebenarnya. Ji Yuanyin berpikir sejenak, ia tidak ingin merepotkan ibunya yang selalu mengkhawatirkan dirinya setiap waktu. Ji Yuanyin ingin secepatnya menjadi kultivator kuat dan tidak bergantung pada perlindungan ibu ataupun sektenya. Ji Yuanyin lalu duduk bersila, memunggungi Liu Yuan sebelum membuka beberapa helai gaunnya, hingga menunjukkan bagian punggungnya. Senior, aku bersedia dengan bantuan yang Anda tawarkan. Wajah Ji Yuanyin memerah. Ini pertama kalinya ia menunjukkan bagian tubuhnya pada laki-laki. Liu Yuan menelan ludah ketika melihat punggung seputih susu gadis itu. Ia mulai mengeluarkan beberapa jarum dari cincin ruang sebelum menusukkannya pada beberapa titik punggung gadis tersebut untuk membuka meridian di tubuhnya. Ji Yuanyin menggigit bibir saat merasakan rasa sakit ketika jarum itu menembus kulitnya, namun di sisi yang berbeda, dirinya juga merasakan ada energi hebat yang kini mulai mengalir di tubuhnya. Bertahanlah sebentar, kata Liu Yuan setelah menancapkan belasan jarum ke punggung gadis tersebut. Ji Yuanyin dengan susah payah menganggukkan kepalanya sambil berusaha menahan rasa sakit. Perlahan-lahan ada butiran cahaya keemasan yang mulai tercipta di sekitar tubuh Ji Yuanyin, dan jumlahnya semakin banyak seiring berjalannya waktu. Tidak heran kekuatan yang dimiliki tubuh surgawi bisa menduduki puncak dunia persilatan. Kekuatan mereka ternyata beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan kultivator biasa. Liu Yuan menggelengkan kepala sambil berdecak kagum, menyaksikan ki murni berkumpul di sekeliling Ji Yuanyin.
Jumlah bola-bola cahaya keemasan itu terus meningkat hingga menyinari sekitarnya. Liu Yuan yang awalnya biasa saja memilih memalingkan wajah saat cahaya itu semakin menyilaukan matanya. Sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi. Ia berdentum dengan keras diikuti gelombang kejut yang dahsyat. Liu Yuan melotot, kakinya terdorong sampai beberapa langkah akibat gelombang kejut tersebut. Andai ia tidak mengalirkan ki ke kakinya, mungkin dirinya sudah terlempar cukup jauh. Apa-apaan? Liu Yuan tidak bisa lagi melihat Ji Yuanyin karena silau, namun ia menyaksikan ada sebuah pilar cahaya yang menembus ke atas langit. Langit yang semula cerah juga kini ditutupi awan hitam yang pekat. Suasana di sekitarnya juga mendadak menjadi gelap seolah cahaya terhisap oleh pilar cahaya itu. Mulut Liu Yuan terbuka lebar. Menyaksikan hal tersebut, tidak menyangka akan jadi seperti ini. Fenomena itu tidak berlangsung lama. Dimulai pilar cahaya yang mulai redup, diikuti pencahayaan di sekelilingnya yang kembali normal dan awan-awan hitam itu menghilang. Saat Liu Yuan bisa melihat Ji Yuanyin lagi, ia menemukan gadis itu kini sudah tidak memakai sehelai benang pun pakaiannya. Senior, Ji Yuanyin menatap Liu Yuan tajam, pipinya memerah. Tangannya terlipat di bagian dada. Liu Yuan batuk pelan lalu mengalihkan pandangannya sekaligus memberikan waktu bagi gadis itu untuk memakaikan pakaiannya kembali. Beberapa menit kemudian Ji Yuanyin sudah memakai gaun hitamnya yang lain kemudian menghampiri Liu Yuan. Dengan wajahnya yang masih merona, Liu Yuan tersenyum canggung. Sebenarnya ia tidak menduga pembukaan meridian pada Ji Yuanyin akan berakhir seperti ini hingga pakaiannya hancur. Liu Yuan berpikir dirinya sudah mengetahui banyak hal tentang tubuh surgawi, namun ternyata ia masih meremehkannya. Terima kasih senior, aku bisa merasakan tubuhku kali ini sangat berbeda. Tidak ada lagi wajah Ji Yuanyin yang terlihat tenang dan teduh. Wajah gadis itu bersemu kemerahan dan tampak gugup. Liu Yuan mengangguk, ia juga merasakan ada kekuatan hebat yang terpancar dari tubuh Ji Yuanyin, walau tingkat kultivasinya masih di tingkatan yang sama, tetapi kekuatan gadis itu jelas meningkat sangat pesat. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.